Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah sedikit guidance untuk 2024 kamu ya. Kita akan lihat gimana general energinya karena untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas lebih lanjut di reading tiap bulan atau tiap minggunya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tema besar kamu adalah gini, Four of Pentacles. Four of Pentacles itu bisa berarti gini, kamu menjaga atau memupuk gitu, atau protektif sama sesuatu gitu ya. Bisa jadi ini ada hubungannya sama komitmen karena dikonfirmasi sama ring komitmen itu apa? Komitmen kamu untuk karena ini Pentacles ya, komitmen kamu untuk menjaga atau protektif sama sesuatu yang ada di dunia realita kamu. Misalnya menjaga hubungan kamu, menjaga rumah tangga kamu atau komitmen kamu untuk apa ya, memupuk abandon kamu gitu ya. Lalu yang crossing energi kamu itu adalah hangman. Crossing ini maksudnya kayak itu bisa jadi penghalang kamu atau bisa jadi sesuatu yang membantu kamu melesat lebih jauh lagi. Hangman itu berhubungan dengan perspektif, pengorbanan, atau fleksibilitas. Jadi 2024 ini kamu baiknya gitu ya, belajar untuk fleksibel, belajar dengan eee, kalau bicara dengan pengorbanan gini, kamu tahu gitu, ada hal-hal yang perlu kamu lakukan untuk mencapai satu titik tertentu. Tapi kamu juga harus tahu ketika hal yang kamu lakukan, hal yang kamu korbankan itu nggak dapat hasil seperti yang kamu mau, kamu tahu kapan harus berhenti atau mengevaluasi dan melakukan perubahan-perubahan tertentu ya, gitu. Bisa jadi juga melihat dari perspektif lain karena Astro Oracle kamu itu adalah eighth house, kata kuncinya misteri gitu ya. Eighth house ini adalah rumahnya Scorpio. Scorpio itu kalau di Natal chart beradanya 180 derajat dari kamu. Jadi kayak energi yang apa ya, berseberangan dari kamu, bertolak belakang. Makanya ada tema tentang tentang melihat dari perspektif lain. Tapi gini ya, aku melihatnya kamu sudah apa ya, sudah ada awareness untuk hal itu karena energi di waktu lampau kamu adalah hermit gitu ya. Bisa jadi kamu mengevaluasi segala hal yang kamu alamin di 2023 ini karena hermit ini adalah pertama energi kontemplatif. Lalu kedua juga mengambil waktu sendiri, mencari jawaban, mencari suatu kedalaman, bisa jadi juga ini seperti perjalanan spiritual gitu ya. Dengan hermit ini kamu udah punya kebijaksanaan, kecerdasan, kapasitas gitu ya. Dengan kamu mendalami sesuatu hal atau kamu mengambil waktu sendiri, menjauh juga bahkan dari konteks situasi sosial, mengevaluasi hubungan-hubungan kamu karena di sini ada tema tentang ring itu juga bisa berbicara tentang hubungan sih. Lalu di waktu yang akan datang ada energi Six of Pentacles gitu. Six of Pentacles ini harusnya jadi energi progres yang bagus untuk keuangan ya, terutama tadi kamu yang menjaga, merawat, atau memupuk sesuatu. Misalnya gini, kalau berbicara tentang merawat atau memupuk sesuatu, misalnya kamu invest dalam bentuk misalnya rumah, dalam bentuk saham atau emas atau apalah gitu ya. Ini sebuah konfirmasi yang bagus di waktu yang akan datang. Mungkin kamu akan lihat progresnya sepanjang 2024. Dan aku juga melihat bahwa secara general 2024 ini untuk setidaknya kolektif penonton aku vibe-nya tuh lebih lebih fresh, lebih optimis, lebih ringan, dan aku melihat banyak progres gitu secara kolektif ya. Karena outputnya teman-teman semua tuh setidaknya penonton aku tuh asik banget gitu ya untuk 2024 ini. Lalu inget juga tadi aku bilang di awal kamu belajar dan aku kalau misalnya kamu di titik bertanya gitu, lihat ke belakang gitu, apa yang sudah kamu kasih mendapatkan hasil atau enggak. Beda ya ceritanya kalau beramal. Kalau beramal memang apa yang kamu kasih itu kita nggak usah harap balik gitu, tapi beda ketika kita misalnya mengusahakan suatu bisnis, mengusahakan suatu hubungan, misalnya kamu doang yang berusaha atau orang yang satunya doang yang berusaha, seperti itu. Dengan energi Six of Pentacles kamu tahu kapan kamu harus berkorban, memberi, berusaha, berinvestasi dan lihat dari perspektif lain, evaluasi juga ya, ada momen-momen untuk kamu evaluasi. Lalu sesuatu yang jadi concern kamu gini, kayak, mmm, mungkin gini, di waktu lampau tuh kamu belajar gitu ya, dengan sesuatu hal yang terlihat terlihat bagus, terlihat indah, terlihat meyakinkan, janji-janji investasi tertentu, termasuk orang-orang yang ada di hidup kamu atau yang pernah ada di hidup kamu gitu ya. Terutama yang kamu punya riwayat tertentu, orang nih misalnya tricky atau pernah melakukan sesuatu di belakang kamu, entah pertemanan, entah hubungan romantis dan dia datang kembali meminta kesempatan kedua, kamu biasanya tahu gitu vibe-nya kalau orang ini tuh udah berubah atau belum, atau masih orang yang sama. Dan itu kamu gunakan intuisi kamu atau kamu lihat vibe orang tuh nggak akan bohong gitu ya. Lalu sesuatu di alam bawah sadar kamu, ini kayak aku melihat ada sosok perempuan signifikan gitu dan tersembunyi ya, atau ini sesuatu yang gini, mungkin dinamika hubungan antara kamu dengan sosok perempuan signifikan di hidup kamu, misalnya ibu, kakak, atau siapalah gitu, pasangan juga bisa ya. Ada sesuatu yang kamu perlu lihat lebih jauh, misalnya dinamika kita dengan ibu kita gitu ya.
mungkin ada pertengkaran atau di waktu kecil treatment tertentu dari ibu kamu tuh kamu nggak sadar masuk ke alam bawah sadar kamu, terus itu jadi kayak dinamika kamu yang kamu bawa dalam hubungan-hubungan ketika kamu beranjak dewasa gitu ya. Ini sebuah reminder untuk kamu melihat dinamika itu. Kalau misalnya ada sesuatu pola berulang dalam hidup kamu, ini sebuah reminder untuk lihat apakah pola itu mirip gitu. Seperti dinamika yang kamu temuin ketika kamu kecil atau kalaupun ada konflik-konflik tertentu ya. Karena ini ada demun itu semacam kekuatan di balik layar yang mengintervensi untuk kamu lihat lebih jauh pertama, atau untuk membereskan sesuatu yang perlu kamu bereskan dengan sosok ini. Lalu yang berikut ini bagian yang salah satu bagian menyenangkannya, bagian yang asiknya. Emosi kamu direpresentasikan sama Page of Cups dan Bouquet gitu. Dua kombinasi ini sama-sama positif ya. Pertama, Page of Cups itu kayak komunikasi ya, semua page itu komunikasi dan vibe-nya menyenangkan. Ini juga berhubungan dengan energi kreativitas, self love juga bisa. Ini bisa jadi perjalanan evolusi kamu untuk menyayangi diri kamu, mengapresiasi diri kamu, menemukan kenyamanan dalam diri kamu, untuk mengekspresikan diri kamu gitu. Misalnya karena Page of Cups ini kan energi kreatif ya. Bisa jadi ada sisi kreatif kamu atau sisi diri kamu yang lainnya yang tidak kamu ekspresikan selama ini, terus kamu mulai di 2024 ini melakukan perbedaan sedikit demi sedikit gitu ya, menunjukkan part yang tidak kamu tunjukkan sebelumnya, ekspresi energi kreatif diri kamu, bisa juga kamu glow up gitu ya, karena buku ini merepresentasikan keindahan gitu, keindahan sesuatu yang berhubungan dengan kecantikan, bisa juga ada pemberian hadiah, sesuatu yang menyenangkan muncul di 2024 ini ya, kayak ada sesuatu bisa semesta, bisa orang-orang tertentu yang mau ngasih kamu sesuatu di 2024 ini. Dan faktor eksternalnya gitu, ada tower. Tapi tower ini dikonfirmasi sama adjacent possibility gitu ya. Kamu nggak akan nyangka bahwa semesta mendatangkan kesempatan-kesempatan. Skenarionya gini, yang pertama, mungkin awalnya ngagetin dan nggak nyaman, kamu nggak suka, itu mengguncang dunia kamu ya. Tapi itu akan membawa kamu kepada chapter baru, pintu-pintu yang terbuka. Ibaratnya kamu harus ngelewatin ini dulu supaya pintu itu kebuka buat kamu. Tapi pintu itu kebuka, kesempatan yang datang di hidup kamu itu jauh lebih baik daripada semua yang udah nggak ada di hidup kamu. Kesempatan-kesempatan yang menurut kamu udah lewat, ternyata ini jauh lebih baik ya. Lalu yang skenario berikutnya adalah ini adalah kayak pintu-pintu yang terbuka tanpa momen ngagetin, tanpa momen ketidaknyamanan, kayak tiba-tiba muncul aja gitu semuanya di hidup kamu. Orang-orang baru, energi yang baru, kesempatan-kesempatan untuk misalnya kamu mau melakukan sesuatu gitu, kayak ada aja pertolongan, kayak ada aja orang-orang yang semacam membantu kamu, memberikan informasi, memberikan bantuan, support, apapun yang kamu butuhkan itu akan datang dan akan ada bantuan-bantuan yang akan mensupport kamu dalam hal ini. Lalu yang berikutnya yang jadi ketakutan atau harapan kamu ya Queen of Cups gini. Pertama, ini spesifik buat orang tertentu. Jadi kamu yang punya kemampuan spiritual tertentu. Mungkin kamu takut ya awalnya atau kamu lagi berusaha navigasi kemampuan kamu ini. Kamu diberi kepercayaan berkat oleh semesta untuk punya ini, tapi kamu mungkin ada rasa takut, nggak tahu mau ngapain, takut dengan tanggung jawab, takut dengan kapasitas yang kamu punya gitu. Kayak gitu ya, tapi ini juga bisa berbicara tentang cinta gitu. Mungkin sebagian besar dari kamu, Queen of Cups ini juga bisa mengindikasikan kedatangan cinta di hidup kamu atau cinta yang universal gitu. Mungkin di waktu lampau kamu para single atau kamu yang sedang dalam sebuah hubungan gitu, kamu khawatir luka itu terulang kembali ya dengan Queen of Cups ini. Tapi walaupun gini ya, walaupun tema cinta di sini nggak muncul gitu secara general, ini lebih fokus kepada kamu dan perjalanan kamu, pengembangan diri kamu, sesuatu yang kamu tanam untuk diri kamu dulu ini secara generalnya. Dan semesta akan memberkati kamu gitu ya, dengan apapun yang kamu lakukan untuk fokus lebih kepada diri kamu sendiri dulu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa cinta itu akan datang di 2024 ini buat kamu. Lalu yang jadi penutupnya ya, ini energinya vibe-nya bagus banget dan ini adalah energi kamu. Empress itu adalah energi kamu. Ditutup outcome-nya buat kamu di 2024 ini. Dengan Empress itu aku melihat gini, pertama keberlimpahan, kenyamanan, self love juga bisa gitu kamu glow up. Jadi kayak kenyamanan itu dimulai dari kamu nyaman dengan diri kamu, lalu kamu kayak bisa mengekspresikan diri kamu seutuhnya. Lalu juga Empress itu berbicara kemakmuran dan panen. Kalau misalnya kamu menanti kehadiran anggota keluarga baru, anak dalam rumah tangga kamu, kamu bisa melihat itu terwujud ya di 2024. Tapi kalau misalnya kamu lagi nggak planning, ya udah hati-hati aja. Cuman reminder. In general ini sekali lagi aku tekankan bukan berarti tanpa tantangan 2024, tapi perjalanan kamu selama 2024 itu akan membawa kamu untuk benar-benar menemukan kenyamanan dan keberlimpahan di dalam diri kamu dulu. Stabilitas yang kamu cari, manifestasi yang kamu cari, lalu juga
menuai apapun yang sudah kamu tabur selama ini ya. Karena apa? Empress merepresentasikan kesuburan dan kemakmuran. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga ini bisa jadi guidance buat 2024 dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.